Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Pada hari ini kita akan membahas materi teks biografi. Yang akan kita bahas hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Silahkan simak video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Teks biografi. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Pengertian teks biografi adalah salah satu teks yang menjelaskan tentang seorang tokoh yang memiliki kelebihan dan keunggulan dan hal-hal yang dapat diteladani oleh pembaca. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi atau setting. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, kejadian penting. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga, reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, bisa ada dan bisa tidak ada di dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, dia, beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariatif dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. 2. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, melempar. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh, antara lain jenius, rajin, ulet. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai
subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditugaskan, dan dipilih. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya, memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa pesan ibu, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga sukses untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.